kasih atas sambutan Bapak Husnan tentang selayang pandang Asyura punika. Menginjak acara yang kelima, acara inti atau ceramah yang akan dibawakan. Yang pertama, Al Ustadz Rahmat. Kepada Al Ustadz Rahmat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayka amirul mu'minin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidina syabab ahlul jannah. Assalamualaikum ya tis'atal ma'asumina min awladil Husain a'immatan wa sadatan wa qadatan. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap ahlul bait, keluarga, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para kiai, alim ulama, para ustadz, ustadzah, para pengurus panitia, dan juga pemangku jabatan di wilayah RW 9 Kauman Bangsri. Yang pertama, ngaji jam 9 lebih dan malam minggu satu ujian yang cukup berat. Ngaji kok jam 09.00, apalagi malam minggu. Yang pertama. Yang kedua, saya agak kebingungan juga malam hari ini karena seluruh materi saya sudah disampaikan oleh Pak Kusno dan juga Pak Didi, ya Pak, ini itu sudah disampaikan semua. Jadi terus Arab ngomong itu saya itu nggak tahu. Dan nanti juga sesi kedua masih ada Ustaz Rizky. Saya akan ambil sedikit saja waktu dan kita alat berkah Ustaz Rizky nanti insya Allah. Saya sangat terharu dengan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana toleransi di wilayah ini sedemikian rupa, dan ini merupakan harta karun yang sangat mahal. Tidak semua tempat memiliki, maka saya sangat setuju dan mendukung untuk melestarikan tradisi ukhuwah
tradisi ukhuwah Islamiyah yang ada di wilayah ini. Setiap orang, bukan hanya kelompok ya, setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Namun ketahuilah bahwa tujuan yang sama, yaitu penghambaan kepada Allah, akan menyatukan kita semua. Berbicara mengenai Asyura, sebenarnya berbicara mengenai kecerdasan dan pinternya orang Jawa. Orang Jawa itu sejak mbah-mbah kita itu sudah mengenal yang namanya sasi suro. Bahkan sasi suro itu lebih mereka kenal ketimbang sasi Muharram. Leres nggih? Mbah-mbah kita itu lebih, atau kita lebih mengenal sasi suro. Itu karena pinternya juga orang Jawa. Orang Jawa itu kalau kesulitan melafadzkan sesuatu itu rada sak penake. Misalkan susah untuk orang Jawa mengucapkan huruf ain, ibadah misalkan, maka diambil gampangnya tapi aman itu ngibadah. Karena kalau ibadah itu salah Pak. Jadi kalau dalam bahasa Arab, panjenengan tahu apa artinya ibadah? Ibadah itu artinya menghancurkan. Kalau ibadah itu menghambakan diri kepada Allah. Jadi nek arep pakem-pakeman bahasa Arab, ibadah itu nilainya negatif. Makanya dalam riwayat Rasul datang waktu Fathu Makkah, waktu membuka kembali Makkah, pertama kali yang dilakukan Rasul adalah ibadatul asnam, ibadah berhala. Tapi pakai hamzah, ibadah, artinya menghancurkan berhala. Terus ngantos-ngantos niku nek mengucapkan apa? Lah wong Jawa niku pinter. Kangelan ngucap ain tapi ora pengen salah. Dijukuk tengahnya tadi ngi, bukan ai, bukan i, tapi ngi. Niku mbah-mbah kita yang cerdas itu Pak. Tetap mengucapkan orang kabotan tapi orang salah, selamat daripada kesalahan, maka ngibadah. Nah, wong Jawa juga senang menyingkat-nyingkat. Kalau di dalam bahasa Arab nama-nama itu kan nggak boleh disingkat. Ahmad ya Ahmad, kalau sini kan Mat gitu. Husin ya Sin. Kalau dalam bahasa Arab itu nggak boleh karena dikurangi hurufnya maknanya jadi berbeda. Nah, orang Indonesia itu paling pintar itu. Ya, misalkan contohnya apa ya? Ada doa namanya doa Nur An-Nubuwah. Nur Nubuwah. Jadi ini donga Nur buat. Wong Jawa kan ada doa Nur buat. Itu Nur Nubuwah. Kemudian layang kalimat syahadat menjadi layang kalimo sodo. Itu sebagai kalimat syahadat. Ana wong jenenge ngadenan. Soale ibune pas lahir ngedene temenan. Maka diberi jeneng ngadenan. Niku wong Jawa, niku pintere wong Jawa. Termasuk suro saka Asyura dadi ini suro niku mung golek gampange to. Nah, jadi suro berasal dari kata Asyura. Jadi nek panjenengan kok mirsani wonten kata Asyura niku sanes kata-kata sing aneh atau baru nggih. Tapi sejak mbah-mbah kita sudah tahu mengene mengucapkan ki cok kangelan. Akhirnya suro ain wis angel, shin gede wis angel, Asyura itu angel, maka tadi sasi suro. Apa sih artinya Asyura itu? Asyura berasal dari kata asyarah.
sing artine 10 dina ingkang kaping 10 dari bulan Muharram itu disebut Asyura. Saking kata napa? Asyrah. Asyrah ini artinya 10. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Paham nggih? Saniki Pak. Nek Asyura niku hari ke-10 bulan Muharram atau Asyura niku artinya saking Asyrah kenging napa kok bulan-bulan sanese kok tanggal 10 mboten disebut Asyura. Ya napa mboten Pak? Muharram niku malah kalah terkenal tumrap wong Jawa timbang Asyura. Sura. Mbah-mbah kita mengajarkan kita sura. Jadi, tapi kenapa kok mung bulan Muharram tok dina sing ke-10 niku diarani Asyura? Kok bulan Dzulhijjah tanggal 10 dudu Asyura? Bulan misalkan yang lain Safar, misalkan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, misalkan tanggal 10 boten dipun arani Asyura. Karena memang Asyura itu merupakan isyarat bahwa 10 atau hari yang ke-10 khusus bulan Muharram itu memiliki riwayat dan peristiwa besar yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Karena yang membawa Asyura ini ke luar Karbala adalah Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Al-Imam Husain radhiyallahu anhu wa alaihi salatu wassalam, putunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putunipun Ali bin Abi Thalib, wayahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setelah peristiwa Karbala Allah Subhanahu wa taala menyisakan keturunan Sayyidina Husain itu, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Niku nek nete logika sejarah nggih. Tujuan dari pasukan musuh niku kan memutus mata rantai silsilah Kanjeng Nabi. Kudune ora diturai. Kudune ora diturai. Nek pancen targetnya adalah itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin itu disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat itu diurungkan niatnya untuk menghabisi keturunan terakhir, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Dan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Imam Ali Zainal Abidin bersama adik tercinta Imam Husain alaihissalatu wassalam, yaitu Zainab Al-Kubra, menyebarkan ke seluruh penjuru dunia tentang peristiwa Asyura. Sampailah ke Indonesia, sampailah ke Jawa Tengah, sampailah ke Bangsri, sampailah ke Kauman, sampailah ke RT 09. RT kan RW 09. Jadi urut-urutan seperti itu, sampailah kepada kita apa yang kita kenal dengan sura. Lan mbah-mbah kula panjenengan niku dari dulu sampai sekarang, dan kita tahu bahwa sura adalah bulan di mana kita tidak boleh melakukan pesta, misalkan mantu nggak boleh ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah sangat jelas bahwa Asyura itu sebenarnya datang kepada kita ini sudah sejak nenek moyang kita. Namun sekali lagi selalu ada usaha-usaha untuk menghalangi. Kenapa? Karena misi Asyura adalah melawan kezaliman, ya, menegakkan keadilan. Wa inna ma kharastu li talabil islah fi ummati jaddi. Sak temane aku metu, kata Imam Husain,
untuk membenahi umat datukku Rasulullah. Karena setelah Rasulullah memang Islam ini carut marut tidak karuan, apalagi setelah kekuasaan Bani Umayyah. Itu Islam jadi mainan. Islam tidak memiliki harga. Maka Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib keluar untuk melakukan perbaikan, meskipun taruhannya adalah nyawa beliau. Dan kenapa syuro, sekali lagi, di dalam masyarakat kita, dari nenek moyang kita menjadi bulan duka, karena itu merupakan bulan dukanya Rasulullah, bulan dukanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wau sampun dipun sampaikan oleh Pak Husnan. Ada satu riwayat, ada satu hadis di mana ketika Imam Husain lahir, Rasulullah membacakan adzan di telinga kanannya. Lalu beliau tersenyum. Setelahnya membacakan iqamah di telinga kirinya, tapi Rasulullah menangis. Ummu Salamah bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Lalu Rasul menjawab, "Ketika aku azan di telinga kanan Al-Husain, Jibril datang kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwa anakmu ini akan menjadi pemimpin setelahmu. Makanya aku tersenyum. Tapi ketika aku mengumandangkan iqamah di telinga kirinya, Jibril menyampaikan kepadaku bahwa bayi kecil cucumu ini akan dibantai di tempat namanya Ardu Karbin Wabala atau tanah Karbala." Makanya kita memperingati Asyura itu sebenarnya ya memperingati tradisi mbah-mbah kita juga. Hanya saja kita ingin memberikan makna yang lebih dalam barangkali tentang Asyura ini. Jadi di dalam masyarakat Islam, bahkan para ulama, kalau panjenengan bapak dan ibu-ibu bersani ceramah para kiai kita, ada Gus Muwafiq, ada Ustadz Abdul Somad, bahkan sampai Habib Rizik, itu semua, dan semua sepakat saya kira bahwa peristiwa Karbala itu benar-benar terjadi, tidak ada yang mengingkari itu. Hanya saja penafsirannya aja yang berbeda-beda. Tapi peristiwa Karbala, terbunuhnya Sayyidina Husain itu benar-benar terjadi. Karena ada orang yang mengatakan, wah itu cuma karang-karangan aja, itu cuma Israiliyat saja, itu gaweane wong-wong tertentu misalkan. Tidak, semua ulama sepakat. Sehingga tugas kita adalah menggali lebih dalam lagi, mempelajari lebih dalam lagi tentang tradisi yang selama ini merupakan tradisi mbah-mbah kita, nenek moyang kita. Kalau orang Jawa itu yang sudah sepuh-sepuh itu memiliki kebijaksanaan lebih daripada kita sekarang ini. Mereka melantunkan zikir melalui misalkan sluku-sluku batok, misalkan zikir dengan menggunakan lagu-lagu mereka, dan itu betul-betul dari hati mereka. Dan surah adalah salah satu yang ditanamkan oleh orang tua kita, bahwa sasi surah ki sasi sing serem. Sasi surah adalah sasi yang penuh dengan duka nestapa. Rasulullah bersedih, dan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah man yafrah bi farhina wa yahzan bi husnina. Ikut bergembira bersama kegembiraan Rasul dan ikut bersedih bersama kesedihan Rasul. Nah, malam hari ini kita dalam rangka ikut bersedih dengan mengingat kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesedihan panjenengan akan membuahkan keberkahan dan juga pahala. Nah, ini ada request, saya nggak boleh lama-lama ya. Oh, lanjut ya. Tak kira
Saya kok bahasanya jangan lama-lama Ustadz, karena setelah ini Ustadz Rizky. Oh enggak ya? Oh, enggak ya. Nah, jadi saya jadi harus cari bahan lain untuk menambah ini. Lanjut sampai akhir. Ini tulisannya nih, Ustadz Rizky tidak berkenan ceramah. Jadi Ustadz Rahmat lanjut sampai akhir. Ini berat Pak, sampai akhir itu. Karena hari terakhir juga yaumul akhir namanya, ya. Hari terakhir itu hari kiamat. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Husain? Sayyidina Husain itu sudah tahu Pak, kalau beliau ini nanti berjalan menuju Karbala dan di Karbala itu akan dibunuh. Itu sudah tahu, karena Rasul sudah memberitahu. Bahkan di perjalanan itu para sahabat itu menasihati, mbok ojo ning Karbala, pindah wae arahmu ke tempat yang lain, ben ora sida dipateni. Tapi sekali lagi bahwasanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ala abai adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan basirah, karuniakan pandangan batin, bukan hanya pandangan lahir. Sayyidina Husain boten maitu para sahabat, para kanca, keluarga yang menasihati beliau. Tidak maitu. Bahkan Muhammad ibn al-Hanafiyah menasihati Imam Husain, wahai saudaraku, mbak ora usah ning Karbala, mengdilah terserah. Apa jawab Imam Husain? Ya wis, engko tak pikirke, engko bengi tak pikirke. Imam Husain enggak kemudian, enggak bisa, itu enggak bisa. Meskipun beliau punya ilmu, punya basirah, tapi menghadapi orang yang tidak berbasirah seperti beliau tidak pernah memaksakan itu. Kalimuhum ala qadri uqulihim. Kalau berbicara pada orang ya sesuai dengan akal mereka, ya kan? Kalau berbicara dengan orang tua ya kita posisikan sebagai anak terhadap orang tua, bukan mentang-mentang guru kemudian bicara sama orang tua seperti guru nuturi muridnya, enggak. Nah, Sayyidina Husain minta izin, ya udah nanti malam saya pikirkan lagi. Paginya ditagih sama Muhammad al-Hanafiyah, ya Husain, nah, nasihatku gimana? Kamu mau nggak untuk tidak ke Karbala? Kata Imam Husain, saya tadi malam merenungkan kembali nasihatmu. Wah, ini udah senang Muhammad al-Hanafiyah. Wah, ini kayaknya kata-kata ini merupakan tanda-tanda baik ini. Tapi kata Sayyidina Husain, aku mau ngimpi Kanjeng Nabi rawuh. Banjur perintah Husain, kowe arep mendapatkan makom yang tinggi yang tidak dicapai kecuali dengan syahadah. Umat iki arep dadi apik, dadi bener nek kowe sampai pada derajat syahadah. Muhammad al-Hanafiyah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika kita melihat peristiwa demi peristiwa, saya kira saya tidak mungkin menceritakan kronologi dari awal sampai akhir Karbala. Insya Allah bisa dilihat di YouTube juga, kata Pak Kusnanya, bisa dilihat di YouTube, bisa di browsing di Google tentang kronologi itu. Tapi yang jelas perjalanan Imam Husain alaihissalam adalah perintah Rasulullah SAW, perintah Allah melalui malaikat Jibril pada Rasulullah sejak beliau dilahirkan. Sekarang Bapak dan Ibu-ibu bayangkan sedihnya seperti apa Rasulullah. Mirsani putune sing lucu, sing melayu-melayu ning ngarepe, ngerti nek ngemben arep di bantai, arep dipateni di tanah Karbala. Kinten-kinten pripun, Bu? Kula panjenengan Bapak Ibu sing gadah wayah, gadah wayahe meriang mawon bingung. Panas sithik bingung, digawane dokter bingungi, Pak.
Rasulullah ketika sholat, Hasan dan Husain yang masih kecil itu numpak atau naik ke pundaknya Rasulullah. Lalu Rasulullah memperlambat sholatnya, bahkan dalam riwayat sesekali memegang supaya tidak jatuh. Para sahabat kemudian berusaha mengambil Hasan dan Husain supaya tidak mengganggu sholatnya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, biarkan aku bersenang-senang dengan mereka, karena mereka seperti disampaikan tadi, yang satu akan diracun oleh istrinya sendiri dan yang satu akan dibantai oleh umatku sendiri. Demi apa, Pak? Demi kekuasaan duniawi. Maka peperangan di Karbala adalah peperangan antara hak dan batil, di mana saat sudah sampai pada titik itu, yang namanya kematian itu tidak lagi menjadi, bahkan bukan hanya tidak menjadi penghalang, justru kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina hadu, surat Jumat kelasnya, ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Yahudi, jika kalian mengklaim bahwa kalian ini kekasih Allah, yang lain bukan. Nah, jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan, Pak, ngeklaim, ngaku-ngaku nek dene niki kasih Allah, terus ditambah liyane dudu. Quran, jangan lihat nanti ayat Quran dalam Daqaiqnya itu selalu begitu. Min dunin nas, jadi aku ini kekasih Allah, liyane ora. Jadi memonopoli. Dan sayangnya monopoli itu ternyata tidak hanya orang Yahudi. Kadang wong Islam juga cok monopoli. Sing mlebu swarga nek wong ana sapa ya golongane nyong gitu. Golongan saya. Ya. Makanya kalau kemudian Rasul bersabda begini, sataftariqu ummati ala salat wa sab'ina firqatan salat wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Umatku bakal pecah dadi 73 golongan, kabeh mlebu neraka kejaba siji. Sinten? Kula. Mesti golongane kula, kelompoke kula. Padahal kata Quran, fabasyiril ladzina amanu, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana, yaitu wong-wong sing gelem ngrungokke pendapat yang banyak, kemudian memilah dan memilih mana yang terbaik. Terus kalau panjenengan tugas tengah alam dunia ini mboten ngeklaim, tapi goleki endi sing paling apik. Makanya ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai menungso kowe kudu kerja keras banting tulang, jatuh bangun, terseok-seok nek pengin tekan sampai kepada Tuhan. Harus kerja keras, harus mencari, bukan mengklaim, tidak. Karena Rasul tidak pernah datang ke rumah saya untuk mengatakan saya paling benar. Maka orang-orang beriman bukan orang yang mengklaim keimanan, tapi orang yang berusaha untuk mencari. Syarat orang mencari adalah membuka diri, tidak tertutup. Dan saya sangat bersyukur malam hari ini RW 09 Kauman Bang Sri ini menunjukkan betapa ada keterbukaan. Saya terus terang sangat terharu dan sangat berbahagia digabungkan dalam majelis yang mulia malam hari ini, bahwa toleransi sedemikian rupa, ya. Kita tidak menjadi maklar-maklar surga dan maklar-maklar neraka, ya. Kita enteng sekali untuk mengatakan saya di surga, dia di neraka. Ya, jadi artinya apa? Kata Quran, jika kamu mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah,
liyane dudu liyane ora. Maka fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka jadikan kematian itu sebagai apa? Fatamannawul mauta apa artinya? Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau di terjemahan itu maka perbanyaklah ingat mati. Kalau di dalam terjemahan. Tapi dalam bahasa Arab, dalam daqaiqnya itu tamanni, fatamanna. Tamanni itu adalah angen-angen, cita-cita, harapan besar, harapan yang sangat besar. Maka jadikanlah dadekno kematian kuwi dadi angen-angen, impian, idaman, harapan. Nah, kantun kalau panjenengan sudah menjadikan kematian itu sebagai angen-angen apa belum? Loh, Ustadz gimana itu dadekke kematian kok dadi angen-angen, ngomong urip wae pengen dawa umure. Jadikan kematian itu menjadi indah. Hiasi kematian itu menjadi indah. Dengan apa? Dengan kita membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang menghalangi kematian kita untuk menjadi indah. Karena sebenarnya kalau di dalam beberapa hadis itu, jadi ini supaya kita bisa merubah cara berpikir kita tentang kematian. Ya, karena kan kalau kita bicara kematian, bapak saya almarhum Allah yarham itu adalah ustadz yang disebut atau sering dipanggil orang dengan ustadz kematian. Pak tadi mungkin tahu itu. Karena bapak saya itu sering membahas mengenai hakikat kematian. Itu. Jadi disebut sering dipanggil wah karo Pak Kai medeni ngajine mati terus. Padahal sebenarnya di dalam riwayat juga dalam apa yang disampaikan oleh para ulama, al-mayyitu mayitan. Mayit itu ada dua. Satu, al-mayyitul qaim atau al-mayyitul muttaji'. Yang kedua, al-mayyitul qaim. Yang pertama adalah mayit yang terlentang. Ya, kita semua tahulah mayit yang terlentang adalah orang yang sudah meninggal. Tapi ada al-mayyitul qaim, mayit yang berdiri, mayit yang bekerja, mayit yang berjalan, mayit yang datang ke pengajian. Jadi bisa jadi secara wujud lahiriah kita ini hidup, tapi secara batiniah kita ini mati. Maka itu taatilah Allah, wattabi'ur rasul, ikutilah Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, ketika Rasul mengajakmu kepada hal yang menghidupkan kamu. Jadi selama ini kita nggak hidup, dihidupkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam perjalanan sejarah adalah dihidupkan oleh revolusi Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Aja pisan-pisan kowe ngarani atau menyangka nek wong sing mati di jalan Allah ki mati. Ndak, bal ahya. Orang mati, hidup. Yurzaqun dalam keadaan berlimpah rezeki. Karena hakikatnya hidup adalah di situ. Dan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu melampaui ayat itu. Karena kematian Imam Husain bukan hanya kehidupan bagi beliau, tapi menghidupkan hati-hati yang selama ini mati. Setelah peristiwa Karbala, sadar banyak orang kemudian menyadari bahwa Islam ini sudah sedemikian rupa harus dibenahi. Maka dimulailah pembenahan itu dari mulai Imam Ali Zainal Abidin, sehingga diperkenalkanlah kepada kita mengenai Asyura itu. Jadi kalau ingin menjadi kekasih Allah SWT, jadikanlah kematian itu sebagai dambaan.
Dengan cara apa? Dengan cara panjenengan mempelajari benar-benar mana hak untuk diikuti dan mana batil untuk ditinggalkan. Orang yang takut mati itu biasanya orang yang lapsul haq bil batil, la talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Tapi ketika kita sudah sampai kepada keyakinan bahwa ini hak, ini batil, maka kematian itu adalah jalan menuju derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi di dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk mendahulukan akhlak. Dalam kehidupan kita sehari-hari akhlak harus kita dahulukan. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Imam Hasan pernah suatu hari, ini gambaran akhlak beliau. Pernah suatu hari beliau, dua orang ini masih kecil berjalan di sebuah jalan di sekitar pasar pada waktu itu. Kemudian melihat ada orang tua yang sedang berwudu. Dan wudunya salah, wudunya itu keliru. Dan Imam Husain tahu wudu Rasulullah seperti apa, karena beliau hidup bersama Rasulullah. Melihat orang tua ini wudunya salah. Nah, kalau kula panjenengan kadung ngerti tentang wudu, mestinya mbah salah mbah. Iya, kan gitu, untuk menunjukkan kealiman kita. Salah mbah, harus tua-tua wudu di orang genah, misalkan seperti itu. Sayyidina Husain Hasan tidak. Makanya tadi inna fil jannati apa? Ada nahrun min laban. Ada sungai dari susu untuk Ali, Hasan dan Husain. Nah, itu gimana cara ngilingke orang tua yang salah wudunya itu? Nah, keduanya sepakat. Hasan dan Husain ini sepakat mendatangi orang itu yang sudah berumur itu. Kemudian Imam Hasan berkata, "Mbah," gitu. Kalau saya pakai bahasanya Pak Bos nanti, "Mbah, mbok tolong jenengan dadi juri kula kalih Husain ajeng lomba wudu. Nah, sing bener sing pundi, sing menang sing pundi. Tolong jenengan dadi juri kon biji." Lalu mulailah Hasan dan Husain wudu. Dan ketika melihat wudunya Hasan dan Husain, nangis guguk. Mbah-mbah wau niku nangis guguk. Kenapa nangis? Saya seperti melihat wudunya Rasulullah. Langsung tahu kalau dia salah. Tapi boten terus kemudian maitu. Kalau panjenengan itu bapak ibu nek kalih putranya senang maitu. Hati-hati. Dalam pendidikan dan tarbiyah itu maitu itu penyakit yang akan dibawa sampai kapanpun. Kalau misalkan panjenengan punya anak, misalnya kerentek nyapu, ojo taruh-taruh Bu. Ya, bocah wis kerentek nyapu, lah ngono, ora ket wingi. Nah, wis jelas mesti mutu. Di dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar ketika orang berproses itu enggak boleh. Wong isih berproses melakukan kebaikan, aja tilik-iki. Wis nengki wae wong sedang berjalan berproses kok. Bocah wis kerentek nyapu, resik-resik, wis disyukuri, sudah jangan aja tilik-tilik. Niku anti pokoknya, enggak boleh itu. Lah ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain arep ngeleki wong tua mikir sih. Bicaranya tidak menyinggung orang tua itu. Dan inilah akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah pernah punya tetangga. Itu orang Yahudi. Sengit banget karo Rasulullah. Bendino di depan pintu Rasulullah itu diberikan kotoran, ditaruh kotoran setiap pagi. Rasul buka, ada kotoran dibersihkan. Besoknya lagi buka pintu, ada kotoran dibersihkan. Sampai beberapa hari. Lah, ketika hari keberapa saya lupa pastinya riwayatnya. Ketika dibuka pada suatu hari-hari keberapa, nggak ada kotoran Pak, resik Pak. Lalu Rasulullah SAW datang menyambangi rumah Yahudi yang biasa
mengenai kotoran. Nah, kalau panjenengan ngerti itu atau ngece, apa dengarin ke orang ono kotoran biasanya ono, tapi Rasul tidak. Kenapa kok tidak ada kotoran di depan rumah saya? Loh, kenapa ya Rasulullah? Aku khawatir kalau kamu ini nggak sehat. Aku khawatir kalau kamu nggak sehat. Biasanya kulitahi kotoran kok sekarang tidak. Ojo-ojo kuwi loro. Nggak mikir kotorannya, mikir nasib atau mikir kondisi orang Yahudi yang membenci beliau. Dan seandainya akhlak yang seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh dzurriyyah Rasulullah, maka sejahteralah bumi Indonesia ini. Gak usah jauh-jauh. Manasik haji dengan segenap kesuciannya, yang kalau nyabut rumput saja kena dam, membunuh binatang sekecil apapun kena dam. Akhlak haji Indonesia dengan kuota haji yang sangat besar, kalau akhlak haji itu diboyong ke Indonesia, mereka pulang memboyong akhlak haji itu, maka sejahteralah Indonesia. Terus apa betul? Ning wong nek wis haji kuwi nek ora ditundang kaji ora trimo. Mulai sampai sekarang masih seperti ini Indonesia. Kembali kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Asyura yang oleh mbah-mbah kita diajarkan kepada kita dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk menghindarkan pesta, menghindari foya-foya, ya, menghindari hura-hura. Dan malam hari ini adalah malam yang terakhir dari bulan Syuro. Kalau tidak salah malam terakhir ya sekarang ini, hari terakhir kan? Kalau tidak salah 30 Muharram ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan umur bagi kita untuk kembali belajar mengenai akhlak, kesabaran, ketabahan, ketaatan dari perjalanan kafilah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Tapi sekali lagi, hadirnya panjenengan dengan nuansa ukhuwah Islamiyah, dengan toleransi yang sangat-sangat membanggakan ini, insya Allah merupakan keberkahan daripada Sayyidina Abi Abdillah Husain alaihissalatu wassalam. Saya kira tidak bijak kalau saya lanjutkan meskipun di sini sampai akhir ya. Ini sama keterangan Mas. Ini untuk batasan akhir itu sampai kapan? Oh, ceramahnya saya sampai subuh nggak apa-apa. Nah, jadi mudah-mudahan saya tidak akan memperpanjang. Hanya satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Indonesia dengan keberagaman yang sedemikian rupa merupakan satu aset dan satu kebanggaan bagi kita. Sikap masyarakat Indonesia menghadapi perbedaan itu luar biasa. Itu banyak dipuji oleh orang-orang dari negara lain. Dengan banyaknya pulau-pulau yang ada itu sedemikian rupa. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, al-insanu imma akhun laka fid din wa imma akhun laka fil haq. Manusia itu kalau bukan saudaramu seagama, ya dia saudaramu sesama manusia. Sehingga setiap yang kita lakukan dengan orang lain, bahkan yang berbeda dengan kita, mari kita terapkan akhlak Rasulullah.
mari kita terapkan akhlak manusia mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan, Al-Husain dan seterusnya. Sehingga kita bisa memberikan sumbangsi, memberikan andil bagi kesejahteraan masyarakat kita, dan itu merupakan amal jariah bagi kita semua. Perpecahan, bukan perpecahan sebenarnya. Ikhtilaf itu kan sebenarnya bukan perpecahan ya. Orang kalau menyebut ikhtilaf itu kayaknya itu nadanya perpecahan. Padahal ikhtilaf itu kan perbedaan. Bahkan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka 37 golongan yang masuk surga cuma satu, siapapun yang mau mencari yang terbaik dalam perjalanan hidupnya, itulah orang yang akan mendapatkan berita gembira. Wabasyiril ladzina amanu, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang seperti tadi itu, memilah dan memilih. Jadi sekali lagi, tugas kita bukan untuk menetapkan, mengklaim. Tugas kita adalah berjalan mencari. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk kembali dalam proses. Itu tidak dihitung kesalahan. Seperti kita sampaikan tadi, panjenengan berproses itu tidak boleh amal ma'ruf nahi mungkar. Kita berproses akan dihitung oleh Allah sebagai orang yang berproses. Tapi orang yang menetapkan sesuatu dan salah, maka dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang ia tentukan. Maka monggo sarang-sarang bapak dan ibu-ibu, kita berproses, mengembangkan diri kita, mengembangkan masyarakat kita, mengembangkan komunitas kita di bidang apapun, baik keagamaan maupun sosial. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk perwujudan kita mentauladani, bertaasi dengan akhlak Rasulullah dan keturunan Rasulullah SAW, yang pada malam hari ini sahib majelis kita adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah perkenalan ya. Saya baru pertama kali datang ke sini, Pak. Saya oleh Pak Kusnan diminta untuk datang, ya, tapi belum ada kesempatan. Jebulnya atau ya, kalau sapa jebulnya, tapi Pak. Tapi saya tadi sempat ya Allah, aduh gitu. Tapi lama-lama saya kemudian bayangkan, atau Sayyidina Husain kayaknya saka Madinah tekan Karbala. Saya jalan dari Wonosobo ke sini naik mobil, ya, isih mampir nih Alfamart Indomaret, ya kan, masih bisa ngasuh, ono sing nyupir. Sayyidina Husain datang dengan kesedihan yang mendalam setelah pamitan dengan makam datuknya Rasulullah, berjalan menuju Karbala digiring oleh pasukan Yazid bin Muawiyah sampai ke tempat gersang dan tandus namanya Padang Karbala. Disitulah tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah itu terjadi, Pak. Dibantainya keluarga Rasulullah, dibantainya cucu Rasulullah, dipenggalnya dari kepala Al-Husain, ditancapkan di tombak, dikirim ke pasar-pasar seperti tidak ada penghormatan. Hanya karena apa? Dendam masa lalu, bahwa Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah dua orang yang memerangi nenek moyang mereka, yang memerangi orang-orang kafir Quraisy yang merupakan nenek moyang mereka. Maka setiap kali mendengar kata Ali, mereka itu benci. Ketika mendengar kata Hasan Husain, mereka benci. Maka terus dilakukan usaha untuk memutuskan jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ngompor atau mengada-ada, tidak, hakikatnya seperti itu, Pak.
Silakan Bapak dan Ibu buka buku-buku sejarah. Di situ jenengan akan temukan bagaimana selalu ada usaha. Jenengan kalau kalau mau menilai sejarah orang Arab jahiliyah pada waktu itu, jangan pakai kacamata kejawaan panjenengan, rekuh perkewuhnya panjenengan, karena nggak akan ketemu Pak. Wah mosok ya, putune Kanjeng Nabi kok di jenengan bukan orang-orang Arab itu ya. Orang-orang Arab itu dendamnya itu nggak akan gampang hilang itu. Sehingga kita harus juga membaca sejarah dan latar belakang sejarah itu. Seringkali kalau saya cerita mengenai Sayyidina Husain, banyak yang meragukan itu. Apa benar seperti itu? Silakan tanya kepada para kiai. Semua tahu peristiwa itu. Dan akhirnya Imam Husain kepalanya diarak ke pasar-pasar, ke gang-gang sempit sampai ke penguasa. Dan betapa sedihnya jika kita membayangkan Rasulullah, membayangkan Ali bin Abi Thalib, membayangkan Fatimah Zahra, bagaimana anak yang sangat mereka cintai itu tidak hanya dibunuh, tapi dipenggal. Tidak hanya dipenggal, tapi diinjak-injak kaki kuda. Tidak hanya diinjak kaki kuda, dari kepalanya itu diarak kemana-mana. Cucu Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Husainu minni wa ana min Husain, kata Nabi. Husain dariku dan aku dari Husain. Husain dariku karena Husain adalah keturunanku. Tapi aku dari Husain, bahwa Husain yang akan menghidupkan kembali syariatku. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ustaz Rifki mungkin untuk doa. Beliau kalau doa langsung nembus langit. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua membuahkan keberkahan kesehatan, rezeki yang melimpah dan penuh dengan berkah, anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh dengan rahmah insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa qadlil kafarata wal munafiqin. Allahumma ansur man nasraddin, Allahumma qadil man qataladdin. Allahumma ansur jiyushal muslimin fi syarqil ardi ila magharibiha. Allahumma anzil alaihim nasrakal mu'ajjal bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la saqaman illa syafaitah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu a'malakum.